Tiga bangunan yang dijadikan tempat usaha di Jalan Haji Lebar, Kembangan, Jakarta Barat, ludes terbakar Jumat malam. Sebanyak 9 unit mobil damkar dikerahkan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Barat. Agar tidak merembet ke bangunan lainnya, petugas damkar terus berusaha melokalisir kobaran api. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar berjibaku selama 1 jam. Petugas belum dapat memastikan penyebab kebakaran, namun diduga akibat terjadi korsleting listrik. Yang terbakar itu warung lontong, warung nasi, dan warmindo. Oke, dugaan sementaranya apa, Pak? Dan sementara belum dapat dipastikan. Kalau untuk korban, Pak? Untuk korban nihil. Kasus kebakaran kini tengah ditangani jajaran Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Konser musik band Phil Koplo yang berlangsung di sebuah kafe kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Aksi baku hantam antar pengunjung diduga akibat ulah kawanan pencopet yang beraksi di tengah konser hingga memancing kemarahan para pengunjung lain. Kericuhan antara pengunjung ini terjadi di sebuah kafe di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah orang terlibat baku hantam di depan panggung saat konser musik dengan bintang tamu band Phil Koplo sedang berlangsung. Petugas keamanan kafe yang mencoba melerai bahkan kesulitan meredam keributan, mengingat para pengunjung terlibat keributan secara acak. Diduga kericuhan dipicu akibat kemarahan para pengunjung atas ulah kawanan pencopet telepon genggam yang beraksi di tengah konser. Para pengunjung yang merasa kehilangan ponsel geram dan langsung menyerang 3 terduga copet yang tengah diamankan petugas keamanan kafe. Namun mereka justru terlibat keributan dengan pihak keamanan kafe. Keributan baru berhenti setelah petugas kepolisian yang mendapat laporan tiba di lokasi kejadian. Diduga pelaku copet yang diamankan oleh manajer atau security di kafe tersebut. Untuk yang diamankan diduga copet tersebut itu ada 3 orang. Untuk pengunjung korban Sementara 3 terduga copet yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke Polsek Kemayoran beserta barang bukti berupa belasan telepon genggam. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. 2 pelaku pencurian sepeda motor ditangkap saat beristirahat di sebuah kontrakan. Mereka mencuri sepeda motor untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor di sebuah kontrakan di Karang Tanjung, Pandeglang. Pelaku tak berkutik saat polisi menyergap mereka yang sedang istirahat di rumah kontrakan. Mana? Cokot, udah ambil. Polisi meminta pelaku menunjukkan lokasi penyimpanan alat yang digunakan untuk mencuri sepeda motor. Oh, nah lihat ya. Yuk. Nah lihat nih. Yelain. lain. Hei. Pelaku menyembunyikan peralatan di samping rumah kontrakannya. Pelaku berinisial NL dan JL mengaku motor hasil curian dijual 5 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 2 pelaku beroperasi di wilayah Pandeglang dan merupakan residivis. Pada saat itu salah satu pelaku ini merupakan residivis yang pernah kita tangkap juga dengan hal yang sama pada beberapa waktu sebelum tindak pidana ini kami ungkap. Polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi juga mengamankan sepeda motor hasil curian dan kunci untuk membobol sepeda motor itu.
Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Seorang mama nekat mencuri 7 motor di 5 lokasi Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hasil motor curian digadaikan untuk melunasi utang. Kamera CCTV merekam aksi seorang mama mencuri sepeda motor di halaman masjid di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tidak hanya satu lokasi, si emak ini juga beraksi di pasar dan area parkir. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap SS 44 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata telah beraksi di 5 TKP di wilayah Kecamatan Bancar, Kecamatan Jatirogo, dan Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Pelaku menyasar sepeda motor yang diparkir tanpa pengawasan dan dalam kondisi kunci masih menempel. Hasil curian kemudian digadaikan pada seorang penadah untuk membayar utang. Total 6 unit sepeda motor disita polisi sebagai barang bukti. Kita bisa mengamankan pelaku saudara Sulasih di Desa Banjarjo. Barang bukti sementara ada 6 karena terlilit hutang. Kini polisi terus melakukan pengembangan dan mencari penadah sepeda motor curian. Sementara pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Anyus melaporkan.